Iso ya itu, video ngamen. Halo, kita mulai. Iya, baik, Pak. Gak ada yang dengar ini kayaknya, Mas. Mas, Ada. Dengar, Pak. serius? Kok gak ada yang dengar? Pak. Halo. Dengar, Pak. Ini ya, Dengar Bapak. Erwin. Aman. Halo, ya, Pak. Suaranya Aduh, iya. jelas. Suaranya. Tadi ambil tahu nggak salah. Enggak, ini suaranya mati, Mas. Ini kita off kan ini. Waduh. Halo. Halo, Pak. Iya, sorry. Halo, Pak. Iya. Ya, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan coba menentukan teori, konsep, dan kasus ya yang diambil. Nah, tadi sudah diminta oleh Mas Yanius untuk melihat video yang mana materi Mas Yanius? Antara gejala sosial ini gejala sosial dan masalah sosial. Oke, antara gejala sosial dan masalah sosial. Ini penting karena saya lihat nanti kasusnya itu apakah gejala sosial atau masalah sosial ya. Kalau di luar gejala sosial atau masalah sosial nanti teman-teman akan mengalami kesulitan sendiri ya. Karena banyak sebenarnya di sosiologi itu trennya sekarang itu skripsi itu ya tidak masalah sosial, tidak gejala sosial, lebih ke realitas mungkin ya, realitas sosial. Dan realitas sosial pun tidak yang ekstrim ya. Tidak yang ekstrim, sehingga sebenarnya sosiologi kita ini tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat secara luas ya. Secara luas. Padahal sosiologi itu muncul di masyarakat itu untuk menyelesaikan masalah sosial atau untuk menyelesaikan gejala sosial. Seperti itu. Nah, agar teman-teman paham, masalah sosial itu masalah yang terjadi itu adalah populasinya ya, yang terjadi itu. Yang jadi masalah itu populasi. Di tingkat struktur. Kalau kita kuantitatifkan itu, yang bermasalah itu sekitar 51% ya, yang bermasalah itu. Jadi 51% masyarakat itu bermasalah. Nah, karena mayoritas maka orang-orang yang ada di populasi itu akan terpengaruh. Kelama-kelamaan dia akan terpengaruh, kelama-kelamaan dia akan mengikuti. Nah, itu disebut dengan masalah sosial. Kalau gejala sosial itu yang punya masalah itu hanya masih lingkup kelompok ya. Di tingkat populasi, kita bicara tentang populasi. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu tidak seluas 51%, mungkin cuma 10%, mungkin cuma 20% yang mengalami ya. Nah, tetapi disebut dengan gejala sosial karena itu sifatnya destruktif ya. Dia bisa mempengaruhi populasi. Kalau dibiarkan misalnya sekitar 5 tahun, itu kemungkinan akan menjadi masalah sosial. Nah, makanya kenapa sosiologi itu penting, karena dia akan menyelesaikan itu, menyelesaikan gejala sosial atau menyelesaikan masalah sosial. Kalau dia menyelesaikan masalah sosial, berarti dia ingin melindungi individu ya. Individu-individu yang ada di masyarakat itu yang belum kena masalah itu dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Nah, itulah peran sosiologi. Nah, sementara kalau gejala sosial itu adalah yang bermasalah itu 10%, 20%, 30%. Nah, kita itu memberikan semacam warning ya ke masyarakat. Ini loh ada gejala sosial dan ini akan berimbas luas. Nah, seperti itu. Sehingga sosiologi itu menawarkan pencegahannya. Nah, seperti itu. Karena sosiologi itu fokus pada hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, maka sosiologi akan berguna. Sosiologi akan menjadi besar. Besar dalam arti ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika kita ini fokus pada kadang-kala bukan pada kasus ya. Lebih kalau saya lihat misalnya di skripsi S1, di tesis S2 itu sebenarnya bukan masalah yang dilihat itu.
bukan gejala. Jadi kayak membuat masalah sendiri ya. Jadi ini membuat masalah sendiri ya, sehingga tidak menyelesaikan apapun, karena ibaratnya dia lebih bermain sendiri ya, bermain-main sendiri. Oke, nah untuk itu kita akan lihat ini karena ada sekitar 38 ya. Oke, kalau masalah teori saya kira nggak ada masalah. Teman-teman boleh mengambil miliknya Frederick Jameson, boleh. Nah, tetapi kasusnya ini yang paling penting. Mahasiswa penerima bidik misi membeli barang tersier. Barang tersier ini seperti apa? Ariski, Dwi. Maksudnya apa? Barang tersier ini. Halo, Rizky. Ariski, nggak ada. Nah, ini apakah gejala sosial, apakah masalah sosial? Sebenarnya yang mendapat berapa persennya dalam berapa? Yang dapat bidik misi, Mas Yanis? Ya. Dapat bidik misi berapa persen? Satu angkatan? Satu angkatan satu orang ya? Hah? Satu angkatan. Satu universitas? Satu angkatan, ya. Jumlah orang atau jumlah? Jumlah orang. Berapa orang? Jumlah Pak, terlalu banyak. Karena ini kan luas Pak ini, satu universitas. Iya, jadi kalau menurut Janius, kira-kira bidik misi ini, masa-masa bidik misi ini menggunakan uangnya untuk apa? Untuk tersier ya? Tersier itu, ini yang nggak ada orangnya ya? Ariski, nggak ada. Kayaknya nggak ada orangnya ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia nggak masuk Rizky berarti. kayaknya nggak ada, Pak. Masa Pak? Berarti Sebagai kuliah, yang kedua ini sebagai tersier ya, aku kasih uang saku. mana ya? Jadi kita nggak, karena orangnya nggak ada, kita nggak usah kita bahas saja. Kita lompati aja. Yang dua ini ya. Jen Bodila, konsumsi, perilaku konsumsi pada mahasiswa. Nah ini masih tema ya, belum kasus ya. Perilaku konsumtif. Saya gini ya, saya sering kali mengatakan bahwa apakah kita sebagai calon sosiolog itu harus paham masyarakat kita itu di mana, masyarakat kita itu. Komposisinya mana? Komposisinya itu kelas elit, kelas menengah, atau kelas bawah. Nah itu ya. Jadi kalau komposisinya itu populasinya itu kelas menengah ke bawah, maka konsumtif ini ya, saya kira bukan kata yang tepat ya. Karena apa? Mungkin kita itu masih dalam tahap subsisten ya. Masih tahap subsisten. Jadi belum sampai ke konsumtif misalnya. Karena apa? Banyak mahasiswa bimbingan saya yang mengambil skripsi ini itu ketika dianalisis datanya itu loh sebenarnya bukan konsumtif, itu masih wajar ya istilahnya ya. Yang dikonsumsi itu masih wajar. Sekarang kalaupun toh beli makanan apa yang mahal, kan masih makanan kan terjangkau ya istilahnya, tidak sampai apa. Nah kalau misalnya dulu ada mahasiswa dari beberapa waktu angkatan saya dulu, memang ada mahasiswa dari daerah tertentu, memang itu ketika dapat kiriman orang tuanya itu awal bulan itu dia langsung digunakan untuk apa? Untuk minum-minuman keras. Jadi untuk foya-foya, nah itu baru konsumtif itu ya, misalnya dapat kiriman dari orang tuanya 5 juta misalnya. Nah, itu dihabiskan dalam 1 hari, 5 hari, gitu ya. Jadi uang itu tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, langsung digunakan untuk foya-foya. 1 minggu habis. Nah, setelah uangnya habis, baru mereka pulang ke kos itu. Nah, itu baru konsumtif itu ya, baru konsumtif. Kalau masih tahap wajar-wajar saja ya tidak. Kalau mahasiswa orang Arab misalnya, orang Arab yang kuliah di luar negeri, itu konsumtif ya. Karena apa? Karena uang sakunya itu bisa miliaran ya, 1 bulan ya.
Nah, gitu ya. Orang Arab itu kan kaya-kaya, sehingga uang sakunya itu luar biasa uang sakunya. Makanya orang Arab itu konsumtif karena apa? Di tempat dia kuliah itu dia membeli mobil baru. Dan tidak hanya mobil baru, itu memang bagus. Mobilnya lebih bagus ketimbang miliknya dosennya ya. Gitu. Dia tidak ngekos. Dia beli rumah. Karena uang sakunya itu miliaran. Nah, itu baru konsumtif. Kalau uang sakunya cuma jutaan ya tidak lah ya. Jadi kita di sosiologi ini harus jelas, harus jeli ya. Apakah ini normal atau konsumtif atau hanya sekedar itu ya. Jadi ingat ya. Jadi kita ini gejala sosial atau masalah sosial harus kita pilih salah satu ya. Itu. Jangan di luar itu ya. Kalau di luar itu ya kita mengada-ngada sendiri ya. Mengada-ngada sendiri. Kalau mengada-ngada sendiri ya nggak bisa dianalisis. Nanti nggak bisa dianalisis. Jadi banyak skripsi itu kebingungan analisis. Karena apa? Datanya nggak sesuai dengan asumsi ya. Nggak sesuai dengan asumsi itu ya. Oke, ini Budila lagi ya, liberalitas pengguna Instagram pada mahasiswa. Nah, kadang-kala oke lah menggunakan Instagram, tetapi Anda nanti akan kesulitan. Itu misalnya gini. Nah, oke lah, ini ya baru masuk ini Rizky itu. Gini. Supaya Anda paham tentang Budila, ini banyak mengambil Budila ini, saya lihat itu. Tetapi supaya Anda paham ya, teori Budila itu gini ya. Teori Budila itu hiperrealitas. Itu ada simulakra, ada simulasi, ada hiperrealitas. Simulakra itu adalah realitas yang masih asli ya. Realitas yang masih belum disimulasi ya. Nah, Budila itu pernah menganalisis perang antara Amerika dengan Irak ya. Nah, itu jadi itu loh, kalau menganalisis itu seperti itu. Cari kasus yang jos itu loh. Cari kasus yang jos. Budila pernah menganalisis perang antara Amerika dengan Irak. Kenapa kok bagus itu? Karena gini, simulakra, perang itu disebut perang adalah ketika dua kekuatan Amerika dengan Irak itu punya senjata masing-masing, lalu dia bisa bertempur dengan disepakati misalnya pada tanggal ini kita akan perang. Nah, itu baru disebut dengan perang. Jadi sesama dua negara itu dengan mengeluarkan sebuah kekuatannya itu disebut perang. Itu namanya simulakra. Tetapi perang antara Amerika dengan Irak itu lebih ke simulasi menurut Budila. Kenapa? Karena menjelang perang itu, jadi besok mau perang itu ya, atau mungkin bukan besok, 1 minggu ke depan Amerika akan menyerang Irak itu. Nah, Amerika melakukan simulasi. Simulasinya seperti apa? Jadi dia itu mengumpulkan semua media ya, jadi media koran, media cetak, media elektronik itu dikumpulkan semua. Lalu disitulah Amerika melakukan simulasi. Dia mengatakan bahwa pada perang hari pertama dia akan melumpuhkan semua satelit dilumpuhkan, satelitnya Irak. Lalu bandara akan dilumpuhkan dengan bom. Jalan-jalan akan dilumpuhkan, akan diputus dengan bom. Lalu pokoknya semua istilahnya yang berkenaan tentang telekomunikasi, tentang jaringan, itu semua akan dilumpuhkan hari pertama. Lalu hari kedua Amerika akan melakukan pengeboman terhadap misalnya mereka yang sembunyi di goa atau di bunker-bunker itu, bunker di bom. Nah, Amerika langsung mengatakan bahwa dia punya bom asap yang bisa mengendus sampai 30 meter misalnya ke bawah. Sehingga orang-orang yang bersembunyi di goa, orang yang bersembunyi di bunker itu dia akan kena imbas dari dua, imbas panas sama imbas asap, sehingga dia akan meninggal di lokasi. Nah, bayangkan itu. Jadi panasnya itu sama asapnya itu akan membuat orang terpanggang di lokasi, di goa, dalam goa dan di bunker itu. Nah, setelah itu tahap ketiga, Amerika akan melakukan perang darat ya. Perang darat disisir dari segala arah itu. Nah, simulasi ini membuat apa? Membuat perang menjadi realitas. Karena apa? Waktu hari perang, semua tentara Irak itu melarikan diri ya. Tentara Irak itu melarikan diri ke perbatasan ya.
Orang-orang Irak itu sudah mengungsi semua ke tetangganya itu, ke negara-negara tetangganya, ke keluarganya yang di luar negara itu. Sehingga apa? Waktu hari H itu nggak ada tentara Irak, nggak ada warga Irak itu. Jadi ini namanya hiperrealitas. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman nggak tahu ini, nggak bisa melihat simulakarnya seperti apa, simulasinya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi coba cari kasus yang lagi tren itu ya, lagi tren seperti itu. Oke, ini habitus remaja Kota Solo mengikuti apa? Front night atau front night ini ya? Prom night, Pak. Pakai P atau pakai Itu pakai P ya? pakai P. P. Iya. Iya. Oh, istilah khusus ya? Apa itu? Seperti apa? Halo. Apa? Seperti apa, Sita? Gimana, Pak? Seperti Putus-putus. apa? Seperti apa? Anu. Jadi prom night itu kalau di sini tuh seperti itu loh, Pak, malam perpisahan. Jadi semacam SMA sekota Solo, tapi konteksnya terutama yang golongan elit mengadakan suatu acara buat pesta-pesta gitu. Pesta? Dan selalu di seperti di bar, seperti di pub kayak gitulah, Pak. Jadi mereka merayakan kelulusan siswa SMA sekota Solo yang terutama golongan elit itu untuk pesta-pesta gitu. Terus apa tuh itu? Jadi gini ya, mungkin coba tak beri gambaran awal teorinya ya, biar nanti Ya, kamu nanti bisa menganalisis atau enggak ya. Jadi gini ya, ya, tadi seperti teori Budila tadi itu harus jelas, walaupun mengambil simula hiperrealitas ya, dia kan harus ada simulakernya harus jelas ya. Perang tadi seperti harusnya kan berhadapan-hadapan ya. Nah, tapi yang terjadi adalah simulasi. Akhirnya hiperrealitas perangnya itu karena waktu harinya nggak ada. Nah, kalau teori Bourdieu itu juga sama, Bourdieu ini. Teori Bourdieu ini habitus itu adalah semacam ada dua kelas ya, minimal ada dua kelas sosial itu berkompetisi ya, berkompetisi dalam sebuah field ranah tertentu. Nah, apakah nanti ini prom night itu adalah ranahnya, kita nggak tahu. Apakah ini hanya satu kelas? Kalau dua kelas baru bisa dikatakan itu ya nanti Bourdieu ya. Nah, di Bourdieu itu adalah habitus ini adalah minimal ada dua kelas sosial yang di situ sangat bersaing ya. Yang di situ bersaing, lalu dia menggunakan field tertentu. Nah, fieldnya bisa prom night, fieldnya itu bisa kampus, bisa sekolahan, bisa terserah. Pokoknya komunitas yang penting ada fieldnya itu, dan mereka menggunakan symbolic power ya, menggunakan symbolic power. Jadi kayak ajang mengalahkan ya, mengalahkan yang lain, mengalahkan kelas yang lain itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan symbolic power itu. Jadi habitus itu bukan terus single cerita ya, tidak ya. Yang banyak dipahami orang, salah pahami orang dikira bahwa habitus itu single cerita. Cerita mereka tidak, tapi adalah cerita dengan yang lain ya, yang berkompetisi. Sehingga nanti akan terjadi marginalisasi itu. Jadi kelas-kelas yang tidak punya dia akan dimarginalisasi. Nah, apakah seperti itu, Seta? ya jadi kan acara pasca kelulusan ini kan kalau di kota Solo, di kota saya itu kan semua istilahnya apa ya, semua sekolah, semua instansi sekolah itu mengadakan ya Pak. Tapi di golongan tertentu itu juga mengadakan dengan prom night itu. Jadi sistemnya itu tidak dalam gimana? satu field, tidak dalam satu ranah. Gimana Pak? Kan tidak dalam satu ranah. Kan harus ada ranah yang sama. Misalnya ranahnya tadi itu, kalau misalnya di teori Bourdieu itu diterapkan ya, misalnya diterapkan di kampus itu ya, lembaga pendidikan ya. Nah itu di lembaga pendidikan itu misalnya ternyata ada konflik sosial di situ antara kelas yang punya sama yang tidak punya, antara kelas yang profesor sama yang tidak profesor. Nah mereka menggalang kekuatan masing-masing. Nah gitu loh, habitus itu.
menggalang kekuatan masing-masing ya dengan habitus tertentu, misalnya pola-pola tertentu yang dilakukan. Misalnya apa? Ada ajang yang namanya misalnya kaderisasi misalnya. Kaderisasi. Misalnya profesor mengkader misalnya. Nah, itu adalah termasuk ajang ya. Itu misalnya. Seperti itu. Nah, gimana? Apakah itu atau Ya, mungkin saya kaji ulang dulu aja, Pak. iya, jadi hampir semua Jadi harus ada minimal 2. kelas sosial ya. Oh ya. Kelas sosial. Karena apa? Karena Bourdieu itu termasuk neo-Marxis ya, tapi yang postmodern ya. Postmodern karena apa? Karena tidak lagi diarahkan ke kelas-kelas buruh dan produksi dan kelas produksi, tapi ke arah modal sosial atau kelas-kelas sosial ya. Ya, oke, seperti itu ya. Nanti coba Anda ini ya. Oke, yang Ya, Foucault Pak. misalnya Terima kasih, Pak. fenomena Menteri Kesehatan dalam menangani kasus. Nah, ini harus jelas apa ya? Misalnya kasusnya apa? Pada penerapan apa? Regulasinya apa? Nah, ini yang ingin kita cari regulasinya ya. Ini sudah ya, temanya sudah. Fenomena Menteri, nah makanya dia pakai fenomena bukan kasus ya. Menteri Kesehatan dalam menangani kasus. Nah, ini harus ada. Ini terlalu lebar nanti misalnya. Apa? Mau dia bicara tentang vaksin atau bicara tentang physical distancing atau bicara tentang social distancing atau bicara tentang masker misalnya atau bicara tentang di rumah saja, itu harus ada jelas kasusnya ya, Anissa ya. Oke, boleh. Ini kan tubuh dan kekuasaan ya. Nah, ini Anda harus pilih kasusnya apa, apakah kasusnya vaksin, apakah kasusnya itu tubuh dan kekuasaan misalnya apa, di rumah harus juga social distancing misalnya, pakai masker misalnya. Iya Pak, maunya sih yang itu soalnya sekarang kan ada muncul klaster baru, klaster keluarga kan Pak. Nah, kepingin ngangkat itu sih Pak. Nah, iya. Oke, jadi kasusnya itu ya harus kamu kerucutkan lagi ya. Oke, kasus. Bapak. Oke, berarti busa ini tinggal di kasus tadi. Nah, ini masyarakat konsumsi, gaya hidup konsumsi di ini kan. Nah, ini mungkin konsumtif ya, Erwin. Ya, Pak. Ini kan Ya. kebanyakan orang kesulitan makan malah ya, kesulitan cari kayak makan loh. Nah, Kayak gini Pak. Saya itu kan melihatnya kayak apa ya, kan fenomenanya kan kalau kenyataan kan bagi kalangan menengah ke bawah itu kan sulit ekonomi. Nah, tapi itu banyak iklan dan hal-hal lain yang ditampilkan di televisi atau media sosial itu banyak untuk mendorong perilaku konsumtif gitu loh, Pak. sekarang Saya ingin televisi itu loh, Erwin, banyak yang di PHK karena apa? Nggak ada pemasukan dari iklan. Iya. Enggak, maksudnya gini Pak, saya itu kan sering lihat iklan-iklan itu kan biasanya apakah itu salah satu berdapat mempengaruhi bentuk perilakunya meskipun perekonomian sedang sulit gitu loh Pak. Iya, karena gini, sekarang kan perusahaan itu kan overproduksi, tetapi konsumsinya rendah. Karena apa? Karena masyarakat mengalami kesulitan sehingga iklan itu malah nggak dilakukan dan nggak ada iklan malah karena jadi makanya banyak PHK di media-media televisi itu karena tadi itu masyarakatnya ini bukan konsumtif malah apa subsisten ya, tadi itu. Iya Pak. Jadi saya Berarti perlu diganti masalahnya Pak ya. iya, Fokus karena masalahnya. ini kalau maksudku kita itu kalau nggak mengambil gejala sosial dan kalau nggak mengambil masalah sosial akan kesulitan menganalisis. Karena apa? Kita itu mengada-ngada itu, maksudnya Arifin ya. Kita itu mengada-ngada.
Karena Iya, Pak. realitasnya itu nggak ada, terus kita coba ada-adakan itu loh, itu kesulitan nanti kita di sosiologi itu, kan gitu. Makanya Oh, makanya tadi kan teman-teman diajak melihat video itu supaya apa? Apakah kasus kita itu gejala sosial, apakah kasus kita itu masalah sosial, kan gitu. Nah, di era iya. pandemi ini Baik, Pak. mungkin malah kayaknya konsumtif berkurang kayaknya, pasar-pasar sudah sepi ya. Misalnya kan gitu, pasar harus sepi, banyak pedagang sekarang itu loh, banyak pedagangnya gitu, mau yang jual yang beli katanya ya, dan itu ya. Banyak yang jualan sekarang ini. Nah, oke, bisa nanti dikerucutkan lagi. Yang nomor 7, Milena, kekerasan simbolik penerapan PSBB di masa pandemi. Ini oke, Borju sudah, kekerasan simbolik. Penerapan PSBB di masa pandemi. Ini penerapannya di mana ini, Melina? Kira-kira kasusnya. Itu Pak lebih kepada kekerasan simboliknya lebih kepada kekuasaan simbolik, di mana masyarakat itu mengalami tekanan pada kebijakan PSBB tersebut, Pak. Kan banyak pembatasan transportasi, terus nggak boleh makan di tempat gitu. Jadi pemerintah itu ingin memutus rantai penyebaran COVID, tapi di sisi lain itu masyarakat juga butuh pendapatan gitu, Pak, buat kebutuhan sehari-harinya. Symbolic power itu maksudnya PSBB, maksudnya gini, PSBB ini di mana? Di Surabaya. Kalau di Surabaya kan berarti yang sudah dulu itu. Di Surabaya, Pak. Berarti kan sudah berlalu kan ya? Iya. Berlalu. Nah, kekerasan symbolic power. Ini symbolic power ya? Iya. Simbolik. Nah, mungkin supaya punya bayangan awal ya, misalnya gini, symbolic power itu gini ya. Banyak orang yang paham tentang symbolic power. Itu gini contohnya ya. Lebih gampangnya itu gini. Aprilina ini belum pernah ikut kompetisi apapun. Belum. Orang tuanya pernah ikut kompetisi? Enggak, Pak. Misalnya anggota DPR nggak pernah ikut? Oh, enggak. Apa misalnya? Maksudnya gini, symbolic power itu adalah ikan borju. Tadi kan kita sudah membahas tentang borju ya. Borju itu adalah tadi ada kelas-kelas sosial kan dia. Minimal ada 2 kelas sosial yang berbeda tadi dan lalu berkompetisi. Nah, kadangkala itu kelas-kelas atas itu menggunakan symbolic power. Maksudnya adalah koneksi. Itu adalah symbolic power, itu koneksi ya. Koneksi. Misalnya gini, ada misalnya gini, misalnya oke lah di kampus misalnya di kampus tadi kan saya sudah mencontohkan di kampus tadi kan ada kelas-kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, kampus ini adalah di homo akademikusnya Borjo itu kan ada konflik-konflik sosial kan ya. Nah, kekerasan simbolik itu misalnya saya punya orang tua saya kerja di kampus juga gitu ya. Sehingga dan orang tua saya ini profesor misalnya. Nah, itu saya menggunakan orang tua saya itu namanya symbolic power ya. Jadi akhirnya kompetisinya tidak gentle karena apa? Satu menggunakan kekuasaan tertentu ya. Kan gitu. Karena apa? Karena orang tua saya yang profesor tadi itu adalah kekuasaan. Punya kuasa kan. Simbol profesor kan tertinggi ya. Istilahnya. Nah, akhirnya apa? Misalnya ketika saya mau kompetisi apapun, saya mungkin dipermudah ya, karena saya punya tadi itu ya, punya kalau dalam arti symbolic power saya tadi, saya punya orang tua tadi itu adalah symbolic power. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kompetisinya itu tidak fair. Makanya tadi saya tanya pada Melinda misalnya, pernah nggak Anda misalnya kompetisi? Nanti misalnya kalau Anda sudah lulus, misalnya Anda mau melamar pekerjaan misalnya, di situ Anda mencantumkan referensi ya. Referensi. Nah, itu symbolic power itu. Referensi itu. Sehingga Anda diterima ini bukan karena Anda, bukan karena IPK Anda, tapi karena ada koneksinya gitu, ada referensinya tadi itu. Dan itu sangat menentukan dalam ajang pertempuran menurut Borju itu. Jadi
referensi kalau dalam bahasanya itu ya. Nah, itu simbolik power. Nah, nanti kamu terapkan dengan PSBB ini seperti apa? Misalnya, oke lah, misalnya gini, ada kelas-kelas tertentu misalnya yang lolos dari PSBB, misalnya karena dia punya koneksi apa kan gitu. Nah itu sebenarnya. Iya, Pak. Iya. Jadi sudah punya gambaran kan ya, maksudnya yang dikatakan simbolik power itu? Iya. Ya? Iya, sudah, Pak. Nah itu ya. Jadi simbolik power itu karena apa? Tadi itu karena koneksi bahasanya. Nah, simbolik power itu misalnya gini, saya berkendara, saya nggak bawa SIM, tiba-tiba di belakang saya itu ada polisi, saya melarikan diri. Pada polisi itu sebenarnya tidak ngapain ya, dia hanya sekedar apa? Dia hanya sekedar ya bersama-sama berjalan arah yang sama, tetapi dia apa? Ada simbolik power karena apa? Oh, dia ada polisi. Polisi ini pasti nilang saya. Nah, itu namanya simbolik power itu ya. Nah, itu ya. Makanya banyak penelitian-penelitian tentang simbolik power itu misalnya kelas-kelas marginal perkotaan. Misalnya pemulung misalnya. Pemulung itu kalau ada polisi kenapa melarikan diri misalnya. Nah, kan gitu ya. Padahal simbol, jadi hanya mengetahui simbol aja, simbol dalam arti seragamnya polisi itu sudah takut ya. Nah, itu namanya simbolik power itu. Atau gini nanti, kalau Anda tahu pecandu narkoba itu ya, pecandu narkoba itu kalau sudah mendengar polisi, kata polisi dia langsung melarikan diri ya, walaupun nggak ada polisi ya, tapi dia sudah melarikan diri. Atau misalnya dari kejauhan melihat seragamnya polisi, dia sudah langsung berhenti, langsung belok kemanapun. Misalnya dia mau arah ke utara itu, di utara itu ada polisi ya, dia nggak mungkin kalau dia pecandu narkoba itu, dia melanjutkan perjalanan nggak mungkin, dia akan belok kiri. Entah kemana dia, pokoknya yang penting jangan ketemu polisi. Padahal polisi itu nggak ada apa-apa, dia juga berjalan. Nah itulah simbolik power itu. Jadi dia power dalam arti bahwa polisi itu adalah simbol power. Tapi simbolik ternyata bisa mempengaruhi. Karena apa? Karena makanya interaksi simbolik itu kan interaksi yang menggunakan simbol kan. Nah, ya, jadi simbol seperti itu. Nah, jadi biar Anda punya bayangan ya, karena saya sering mengatakan bahwa borju itu banyak disalah mengerti ya oleh mahasiswa ya. Judulnya bagus skripsinya, tapi ternyata waktu di lapangan tidak borju malahan. Tidak borju, cenderung ke biasanya antropologi misalnya. Nah itu. Oke, kita lanjutkan lagi borju yang 8 ini membuang sampah di sungai Sambikrep. Nah, membuang sampah ini masalah sosial ya. Nah, membuang sampah ini. Nah ini bagus ini. Tetapi temanya bagus, membuang sampah. Ini sudah masalah sosial karena hampir 51%, ya sudah 60, bahkan 70 lah, bahkan 90 orang membuang sampah sembarangan itu banyak ya. Apalagi di Sambikrep ini, misalnya. Nah, oke. Tetapi habitus ini nanti ini harus ada kekuatan ya, kekuatan yang suka membuang sampah sama yang tidak ya, dan itu saling bersaing. Akuen ada Akuen? Iya Pak, ada. Itu itu nanti kamu mengambil borju ya, habitus ya. Iya Pak. Nah, di masyarakat sana itu ada dua kekuatan nggak? Kekuatan yang pro yang membuang ke sungai sama yang tidak? Ada Pak, jadi yang buang sampah ke sungai itu padahal sebelahnya ada TPS-nya Pak. Tapi kayak udah kebiasaan buang sampahnya tetap di sungai. Enggak, Tangga saya juga kayak gitu. Tapi nanti kamu ketika menerapkan teorinya borju itu, kamu harus melihat adanya dua kekuatan ya. Kekuatan yang suka membuang di sungai sama yang tidak loh ya. Dengan mereka saling apa? Istilahnya saling mengingatkan ibaratnya ya. Misalnya yang Iya Pak. ada rambu-rambu jangan membawa sampah, didenda misalnya. Ada nggak gitu misalnya? Ada undang-undang yang dituliskan di situ? Nggak ada. Yang ditempelkan di sana. Saya belum merhatikan, mungkin ada sih Pak. Ya. Tulisan kayak dilarang sampah. Nah, intinya itu nanti itu adalah bagaimana dua kekuatan itu saling menebar simbol ya di situ ya. Menebar misalnya ini yang satunya jangan membuang sampah, misalnya membuang sampah di sini hanya anjing kucing misalnya kan gitu ya.
atau membuang sampah masuk neraka misalnya. Saya nggak tahu. Pokoknya intinya harus ada semacam apa perang itu di situ ya. Perang itu. Kalau enggak, jadi kalau enggak nanti Anda harus segera ini ya memutuskan dengan teori yang lain ya. Tapi saya suka ininya. Kasusnya memang itu adalah masalah sosial ya. Masalah sosial. Oke, yang 9 habitus nongki ya. Nongkong atau nongki itu apa ya? Novianti. Iya, Bapak. Nongkrong di mana? Itu, Pak, nongkrong kayak di kafe ataupun kayak di warung kopi gitu. Kan banyak kalau saat ini remaja yang nongkrong gitu. Nah, kalau hanya sekedar nongkrong sulit ya nanti habitusnya, Burcu. Iya. Tapi kalau kamu kaitkan dengan Satpol PP misalnya, di era pandemi misalnya, yang mereka saling kucing-kucingan itu ya boleh ya? Iya. Ya, betul ya? Iya, Bapak. Jadi Novianti ya, kalau hanya nongkrong, saya khawatirnya nanti kamu kan hanya nongkrongnya saja ya. Iya. Nah, kalau nongkrongnya bukan habitus itu ya. Itu Nanti dikaitkan sama variabel lain, Bapak. ya betul, harus kaitkan dengan apa? Yang di era pandemi, ini di Surabaya ya? Bukan, Bapak, di daerah saya, Kota Bojonegoro. Oh, tapi Bojonegoro kan Satpol PP-nya nggak nguprak-nguprak itu. Kalau saat ini di masa pandemik itu, Bapak, kalau sudah jam 9 itu ada kayak polisi yang patroli di warung-warung kopi kayak disuruh tutup gitu. Terus kalau nggak pakai masker itu ada kayak dendanya sendiri. Nah, itu. Jadi kaitkan dengan itu ya, bukan fokus pada nongkrongnya ya. Iya, Bapak. Jadi banyak skripsi itu bingung di situ ya. Jadi fokus pada nongkrongnya tidak. Jadi kita habitus itu adalah konfliknya itu ya. Karena Borjo itu adalah apa? Adalah neo-marxis ya. Yang posmo. Karena apa? Karena kelas sosial itu ternyata sangat varian. Kalau Marx itu kan kelas sosial kan dikira hanya buruh sama pemilik alat produksi ya. Tapi Borjo itu tidak. Kelas-kelas sosial itu variasinya banyak dan hampir di semua ranah ada ya, dengan bermacam-macam variannya. Nah itulah makanya Borjo ini menarik ya. Oke, yang 10 pengobatan tradisional. Nah ini masih tema ya, ini masih bingung ya, ini belum ini ya. Ini Novi ini kayaknya ini belum ini Novi. Iya Pak. Pengobatan tradisional di masyarakat maksudnya tradisional ini apa? Itu Pak, berobat ke orang pintar. Oh, kenapa kok disebut orang pintar? Iya, soalnya di desa tuh biasanya disebutnya gitu. Soalnya tuh nggak diperiksa kayak yang ke dokter. Datang terus cuma terus dikasih obat aja. Nah, masalahnya ketika kamu mengambil habitus ini, maka harus ada konflik di situ ya. Konflik antara medis sama non medis misalnya. Iya. Nah, tapi kalau nggak ada kan kesulitan nanti Novi. Iya Pak. Misalnya apa? Oke, misalnya ini ada pengobatan tradisional, misalnya pasiennya banyak itu, misalnya. Lalu di situ ada semacam habitus di situ bahwa pengobatan tradisional ini punya centeng-centeng ya, istilahnya punya tenaga-tenaga yang di situ banyak menggunakan semacam ini, mengembangkan semacam habitus. Pokoknya kamu kalau sakit ini jangan ke medis. Nah, misalnya kalau penyakit ini ke sini karena ini bla 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 misalnya, itu namanya baru habitus ya. Jadi kalau hanya kamu bicara tentang pengobatan tradisional tanpa dileskan dengan pengobatan yang non tradisional ya, maka belum habitus ya. Tadi kan sudah saya bahas ya. Iya, jadi nanti kerucutkan. Oke, yang 11 sama Borjo ya. Ini Borjo semua ya. Senioritas ospek sebagai bentuk kekerasan simbolik. Ini kasusnya yang di Unesa itu dah. Adi. Halo Pak. Kasusnya apa? Yang di Unesa itu dah. Kalau kasus sih lebih itu ya Pak ya, lebih luas saya, nggak ambil di Unesa saja. Gimana? Bisa di kota saya sendiri, bisa di mana aja lah Pak. Soalnya objek yang saya tuju itu lebih kepada anak-anak yang menjalani ospek sama
apa itu orang yang pernah mengospeki gitu loh Pak. Iya. Nah ya, tadi kan sudah tak jelaskan tentang kekerasan simbolik ya. Kekerasan simbolik kan dia menggunakan apa? Kuasanya ya. Tapi kuasa simbolik kan, kuasa simbolik misalnya, misalnya Anda diospek oleh, dulu kan Anda diospek oleh kakak angkatan ya, di sosiologi ya. Iya Pak. Nah misalnya kalau dia menggunakan kekuasaan tertentu, berarti itu baru dikatakan itu ya. Tapi kalau dia wajar-wajar saja misalnya dia menggunakan saya lu kakak kelasmu misalnya kan gitu ya, saya misalnya harus bla bla bla, itu misalnya apa nih muncul di UNESA kan kemarin kan muncul sampai di pemberitaan kan, nggak salah Kompas ya. Iya Pak, ada dua ya Pak, kalau nggak salah yang di Bengkulu sama di Surabaya itu. Nah iya, jadi kamu harus fokuskan pada ini ya, pada kasusnya yang mana ya, pilihin apakah UNESA apakah yang di Bengkulu itu ya. Oh berarti kurang dikerucutkan aja Pak berarti? Iya, tapi kamu nanti melihat kekerasan simbolik itu apa yang dipakai oleh seniornya ya, itu ya terutama ya, ke juniornya itu loh. Misalnya, jadi kamu lihat kekerasan simboliknya apa. Tadi kan saya contohkan, misalnya saya kompetisi, misalnya saya ingin mencalonkan lurah kan gitu ya. Kalau saya mencalonkan lurah karena mengandalkan saya sendiri, itu namanya bukan kekerasan simbolik. Tetapi saya misalnya minta rekomendasi dari camat, nah itu namanya kekerasan simbolik. Saya minta rekomendasi dari camat, minta rekomendasi dari bupati, minta rekomendasi dari ormas-ormas, nah itu baru kekerasan simbolik. Kalau saya misalnya ingin jadi kepala desa tanpa menggunakan apa itu ya, bukan kekerasan simbolik kan, seperti itu. Jadi kalau saya hubungkan dengan contohnya petinggi fakultas gitu bisa Pak ya? Bisa, misalnya dia membawa nama-nama, misalnya membawa kami sudah mendapat kewenangan dari, misalnya kan gitu ya. Oh iya Pak. Kami sudah mendapat ACC dari, kami sudah, misalnya ya, seperti itu. Harus ada kekuasaan yang dibawa ya. Itu ibaratnya. Iya, Pak, ya. Makanya simbolik power itu. Kan itu. Misalnya gini, untuk pemilihan ya bisa juga menggunakan ini ya. Namanya simbolik power ya. Untuk pemilihan kepala desa misalnya adalah ijazahnya SMP ya, misalnya ya. Tetapi ternyata saya misalnya membawa ijazah gitu. Oh, saya lulusan ini, ya, itu namanya kekerasan simbolik juga. Padahal lulusan SMP ini sudah selesai, nggak apa-apa. Walaupun dia lulusan SMP juga sudah oke. Sementara yang misalnya ini lulusan sarjana sosiologi misalnya juga mencalonkan, tapi sebenarnya kalau dia membawa nama-nama sosiologi, membawa saya sarjana sosiologi, saya ini, nah itu juga kekerasan simbolik kemungkinannya, karena dia itu mengeksploitasi salahnya ya, mengeksploitasi sesuatu untuk mengalahkan, nah itu namanya kekerasan simbolik. Oke, yang tahun ini nanti coba ini terus yang 12 habitus pengasuhan anak oleh perempuan, maksudnya apa ini ya, Laili ini? Laili, Iya, Pak. maksudnya apa? Jadi lebih ke pembiasaan bahwa pola asuh anak itu lebih ditekankan atau dibebankan pada ibu daripada ayah gitu. Tapi nanti kamu benar-benar melihat pengasuhan ini ada kompetisi antara laki-laki dan perempuan ya, antara ayah dan ibu ya. Iya. Iya, betul ya. Iya, Pak. Kamu nanti ambil kasusnya mana? Kamu sendiri atau orang lain? Sepertinya orang lain. Tentang kamu misalnya ya. Tapi kamu harus melihat bahwa pengasuhan anak oleh perempuan ya, oleh ibu ini ya, namanya. Oleh ibu. Ini anaknya laki-laki atau perempuan? Terserah. Untuk itu belum. Iya.
Tapi yang penting nanti kamu punya pemahaman ya. Berarti ini kan kompetisi antara orang tua laki-laki dan perempuan ya. Iya gitu ya. Untuk mengasuh anaknya ini ya. Kan gitu ya. Iya. Anaknya mau jadi apa kan gitu. Nanti ibunya, saya ingin anak saya jadi pramugari misalnya. Ibu bapaknya enggak. Saya ingin anak saya jadi nelayan misalnya. Nah, kita nggak tahu ya. Nelayan atau apa gitu ya. Oke. Nah. Iya, Bapak. Oke, maunya nanti itu yang penting Anda tahu. Ini habitus semua ya. Aduh. Oke, ini Ruri ya. Habitus pelaksanaan protokol kesehatan di pasar taman era new normal ya. New normal. Ini di pasar mana rencananya nanti? Pasar Taman, Pak. Pasar Taman? Iya. Taman Surabaya itu ya? Sidoarjo ya? Kecamatan Taman. Iya, Sidoarjo. Ada pasarnya ya? Ada. Tapi tadi kan sudah saya katakan bahwa di sini kan berarti kan ada dua kekuatan ya minimal ya. Iya. Ada semacam, memang ada Satpol PP di situ yang upra-upra. Daerah dekat pasar itu ada kayak semacam markas operasinya polisi untuk operasi masker. Terus di pasarnya itu udah beberapa kali ada operasi masker, sama sering ada kayak pembagian masker sama kayak pengambilan data gitu loh Pak. Jadi ada yang difoto-foto gitu, udah sering. Tapi intinya tadi kamu kan ini ya, istilahnya sudah tahu ya yang dimaksud dengan habitus itu ya. Jadi harus ada semacam kayak kekuatan di situ ya. Ya. Kekuatan sosial yang ini ya, yang mencoba untuk melakukan operasi terhadap protokol kesehatan. Oke, kalau gitu. Lanjut sekarang Kenya. Bartes, Semiotik, film Korea, Jenny Juno. Gini ya? Iya Bapak. Iya, ini semiotik ya, semiotik. Iya Bapak, semiotik. Kalau film memang hampir semua semiotika ya, istilahnya. Betul. Bartes itu kan apa? Kamu harus nanti analisis tag dan kontak ya harusnya. Kenapa Bapak? Tapi kalau ini filmnya ini bukan film ini, film apa kira-kira? Semacam seperti apa? Jadi begini Bapak, saya yang latar belakangi saya memilih film tersebut, yang mana sebenarnya film itu lebih mengarah pada menggambarkan representasi pendidikan seks Bapak. Yang mana dalam fenomena sosial yang ada saat ini juga, mengingat pandemi ini, ada juga banyak kasus terkait kenakalan remaja yang lebih ke pergaulan bebas itu tadi Pak. Seks, khususnya seks Pak. Apa? Misalnya, jadi gini ya, supaya punya gambaran misalnya kalau orang Bartes ini kan lebih ke arah mit ya, mitos. Segala sesuatu itu adalah mit, karena dia tidak percaya dengan sausur ya, bahwa ada paro enlang itu. Realitas itu tidak ada yang sebenarnya kan. Dia lebih, realitas itu realitas yang cenderung mitos. Jadi nanti kamu mau coba pahami di situ ya, konsepnya ya. Konsepnya. Ya Pak, ini nanti saya kan sudah beberapa membaca terkait dengan analisis semiotika Roland Barthes ini dengan signifikan dua arah Pak, dan terkait pemaknaan denotasi, konotasi, dan juga mitos itu tadi. Denotasi? Konotasi dan mitos. Ya, konotasi. Konotasi kan juga termasuk mitos ya? Iya. Termasuk. Makanya kan ini kan diawali dari Saussure ya. Saussure itu kan masih orang yang masih percaya ada realitas yang benar, ada yang tidak kan ya. Iya. Ada paro enlang ya. Tapi kan di semiotika ini, Barthes ini kan dihilangkan itu yang nyata itu. Akhirnya diganti yang apa? Yang tidak nyata. Ini nanti hampir sama dengan Derrida ya.
Oke, jadi saya tunggu aja nanti ini seperti apa analisisnya ya. Iya Bapak. Oke ya, oke. Terus bagaimana Bapak? Bisa ya Pak ya? Maksud saya. Oh bisa, karena memang hampir semua film itu kan mita ya. Iya Bapak, iya. Ya. Oke. Habitus mahasiswa mengerjakan tugas dengan cara kebut semalam. Ini juga ini ya, mungkin pemahamannya fasa ya. Itu masih tadi ya, bahwa habitus itu dikira kayak masih single cerita ya. Single story ya. Habitus itu bukan single story ya, tapi adalah lebih ke arah kompetisi ya. Jadi ini kayaknya enggak ya. Bukan sulit untuk dianalisis dengan habitusnya Bourdieu ya. Sistem SKS kebut semalam gitu ya. Ini harus ganti kayaknya. Apa yang dikompetisikan di situ ya. Misalnya Anda misalnya gini, boleh misalnya ada ini mungkin baru bisa diterapkan seperti ini ya. Anda berkelompok ya. Misalnya kebetulan bosmu ini tidak berkelompok. Misalnya di mata kuliah yang lain Anda berkelompok. Nah, di kelompok itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu misalnya, ternyata ketika diberi tugas, ternyata kok ada relasi di situ misalnya. Relasi apa? Ini ada yang merasa pintar, ada yang tidak. Sehingga yang mendominasi ya, bahasanya itu ada yang mendominasi. Dari 5 orang itu ada 2 orang yang mendominasi. Sementara yang 3 orang ini tidak mendominasi sama sekali. Seperti itu baru kelihatan ya. Tapi kalau ini kan enggak ya. Ini kan kayak dikerjakan di rumah masing-masing ya. Ini. Iya, maksudnya gitu ya. Habitus itu harus ada relasi minimal 2 kekuatan ya. Oke, ini berarti harus ganti. Sekarang misal Foucault relasi berlaku sehat. Oke, perilaku ini masih tematik ya. Maksudnya berlaku sehat apa? Dani. Halo Dani. Ini masih general ya, masih umum ini. Belum bisa dianalisis ya. Perilaku sehat. Maksudnya kasusnya apa? Ini karena nggak ada orangnya ya, kita tinggal aja. Relasi kuasa omnibus law terhadap buruh. Nah ini sudah ada kasus ya, relasi kuasa. Ini sudah bisa nih, Ridho ini ya. Ini sudah ini luar biasa omnibus law itu ya. Apalagi di era pandemi ini yang sekarang lagi muncul itu adalah sekarang banyak buruh yang ini ya, bahkan masyarakat secara umum itu mencurigai ya. Sekarang kan banyak orang di PHK ya, terutama yang senior-senior ya. Buruh-buruh yang senior itu di PHK. Apakah ini terkait dengan omnibus law ya? Nah, setelah itu ini pas dan momentumnya pas ya di era pandemi ya. Momentumnya pas. Pas itu maksudnya yang senior-senior di PHK ya. Waktu PSBB yang kemarin itu loh ada semacam relaksasi kesempatan ya untuk mem-PHK semua orang ya. Waktu PSBB itu. Nah, ternyata saya nggak tahu apakah ini terkait dengan omnibus law. Itu adalah sekarang ada tren itu mereka mengambil buruh yang muda-muda ya. Buruh yang muda-muda, maksudnya umurnya yang muda itu ya. Dan sekarang itu katanya harian upahnya itu ya. Nah, makanya coba ini Ridho ini nggak ada orangnya ini kayaknya. Nah, itu. Halo Pak. Iya, Ridho. Iya Pak, saya Pak. Ridho ini tinggalnya di mana? Sidoarjo Pak. Sidoarjo mana? Sidoarjo kota. Kota. Itu kan ada jalan industri ya? Jangan. Iya Pak, di sana di sini ada jalan industri. Banyak pabrik Pak di sini Pak. Yang buruh juga di sini banyak. Iya itu. Itu kan sekarang muncul di masyarakat itu kan resah ya. Itu katanya apa? Iya. Katanya sekarang itu harian ya sekarang ya. Harian. Ada yang harian, ada yang masih tetap Pak. Nah, makanya ini apakah itu terkait dengan omnibus law atau enggak ya? Ya. Maksudnya kalau di Foucault ini memang akan melihat
ini kan relasi kuasa ya. Makanya nanti kamu harus kenali dengan, walaupun kamu bicara tentang relasi kuasa, tetapi kamu juga harus bicara tentang genealogi dan arkeologi ya. Jadi arkeologinya itu, hukumnya itu ya, hukum yang ada di Omnibus Law itu, genealogi itu siapa yang diuntungkan itu ya. Siapa yang diuntungkan dengan Omnibus Law itu ya. Ini menarik karena memang nggak tahu momentumnya pas ya. Jadi orang sekarang yang senior-senior itu di PHK diganti yang muda, dan katanya harian. Apakah ini terkait dengan Omnibus Law atau enggak? Nah ini nanti coba kita berharap dari Ridho ya. Semoga melakukan observasi yang benar ya. Itu banyak itu yang di jalan industri itu ada intertrend itu ya. Ada intertrend, ada kualitas, ada apa kuda laut ya. Sebelum jembatan itu ya. Ya, saya dekat situ juga, Pak. Gimana? Iya, saya dekat situ. Udah laut itu? Iya, Pak. Oh iya. Iya, daerah Buduran. Nah ya, udah laut kan. Nanti kan kalau ke baratnya kan itu ada jalan industri itu kan, yang dari intertrend itu, yang banyak sekali apa burunya itu ya. Iya. Oke, ya sip. Iya, Pak. Saya tunggu hasil observasimu ya. Oke, Michel Foucault, relasi kuasa jam malam selama pandemi. Ini memang ada terkait ya dengan mungkin panoptikon Foucault nanti ini Dimas ya. Halo Dimas. Ya, halo Pak. Ya, nanti coba kamu pakai teorinya Foucault ya dengan panoptik ya. Jam malam, panoptikon ya. Panoptikon. Ya, yang jam malam ini. Kamu orang mana? Surabaya, Pak. Memang ada jam malam ya? Masih ada sih sebenarnya. Nah, ya masih ada. Kamu coba lihat regulasinya ya. Regulasi. Peraturannya. Ya, peraturannya seperti apa. Nah, itu kan nanti akan terkait dengan panoptikon misalnya. Misalnya sekarang ini Surabaya itu kan banyak aturannya ya, karena mungkin bingung dengan status zona merahnya itu ya. Iya, Pak. Bingung sehingga banyak regulasi. Misalnya yang keluar dari daerah harus tes apa? Yang kemarin kan harus rapid test. Iya Pak, masuk. Yang ini waktu mulai yang tes mahasiswa masuk itu loh. Itu kan membuat masalah juga ya. Banyak mahasiswa yang harus rapid test itu ya. Satu. Yang kedua, sekarang itu katanya ini apa? Yang 3 hari di luar kota harus swab itu ya. Harus enggak Pak, yang luar kota masuk ke Surabaya kalau lebih dari 3 hari harus rapid test. Cuma nggak tahu juga penerapannya, Pak. Itu orang luar yang masuk ke Surabaya ya? Ya, orang luar yang masuk ke Surabaya. Oke, orang Surabaya yang keluar juga iya, selama 3 hari katanya. Nggak tahu yang mana itu. Coba kamu periksa nanti. Tapi kamu lebih fokus pada jam malam ya? Nah, ini lebih... Ya, aktivitas malamnya sih. Ya, oke. Jam malam. Misalnya... Ini ganti teori atau gimana Pak saya? Iya, sudah betul. Relasi kuasa. Oh, udah. Iya. Kan dia pakai power knowledge. Tapi kan power knowledge ini kan panoptikonnya itu yang paling penting ya. Nah, jam malam ini misalnya panoptikonnya apa? Misalnya apakah ada operasi ya? Ada dari Satpol PP atau enggak? Misalnya. Ada. Nah, itu. Jadi kamu nanti lihat itu ya. Lihat apakah ada Satpol PP-nya, terus misalnya semacam pengawasan misalnya, posko misalnya. Nah itu terkait dengan ini. Ya maksudnya yang terkait jam malam loh ya. Ada operasi, ada misalnya dari Satpol PP, lalu dari polisi misalnya, atau misalnya dari masyarakat sendiri ada enggak misalnya pos-pos. Kan itu Mas, kan ada apa namanya itu kampung apa? Tangguh itu ya. Nah, kalau nggak salah ada kampung Tangguh di Surabaya ya. Oh, kampung Tangguh. Ya. Kampung anti Covid gitu Pak. Tangguh, bukan tanggung. Tangguh. Nggak tahu. Apakah mereka berperan dalam jam malam ya? Jadi kamu fokus pada jam malamnya ya. Iya, Pak. Ya, fokus jam malamnya ini. Ya. Nah, ini sudah mengerucut miripmu, Dimas. Sudah mengerucut. Bagus. Jen Budila. Oh, nih masuk Bapak. Hah? Ini pukul 1 ada mata kuliah sosiologi kurikulum, Bapak. Oke, berarti ini nanti sampai sini ya, sampai
Ini nanti kita lanjutkan ya minggu depan yang ini ya. 21 ini ya. Baik, Bapak. Kita tandai aja. Jadi mungkin teori dan kasus ini saya beri waktu sampai minggu depan ya, karena kayaknya ini belum ini ya. Teman-teman belum fokus ya. Belum fokus. Kalau dipaksakan hari ini, ya nanti analisisnya yang nggak jelas ya. Teman-teman ya. Kalau gitu gimana? Sudah ya berarti ya? Kita akhiri ya. Iya, Bapak. Baik, Pak. Akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama.